Assalamualaikum Bapak dan Ibu Guru SMK 3 Banjarmasin. Di sini kami hanya sharing saja sedikit. Halus lah. Halus sananya tulisannya. Sambil dibaca malah. Oh Halus iya, sananya. nanti saya besarin Pak. Ya. Terbaca Pak? Anaknya HP-nya halus. Oh, HP-nya halus. Terbaca nggak Pak? Ya, dibaca bisa. Nah, kita coba nanti di sore hari ini, siang menjelang sore hari ini kita coba diskusi tentang yang pertama pembuatan classroom-nya, yang kedua penginputan soal dengan Google Form-nya, yang ketiga kita menempatkan soal itu di classroom. Kenapa kita mulai dari classroom? Iya. Kita mulai dari classroom agar nanti saat hari hanya, hari pelaksanaannya, kita nggak direpotkan lagi. Karena di classroom itu nanti bisa kita jadwalkan kapan soal itu akan dapat diakses oleh siswa. Dari harinya, tanggalnya, jamnya, kemudian bisa juga kita batasi sampai jam berapa soal itu dapat diakses. Kapan bisa diakses dan sampai jam berapa bisa diakses. Begitu Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Nah, sedikit sharing ini, mudah-mudahan nanti dari Bapak Ibu, kalau ada yang sudah berpengalaman, bisa kita sharing saja Pak. Karena yang menyampaikan ini tidak lebih tahu dari Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Jadi kita sharing saja. Bagi Bapak Ibu yang sudah punya classroom, mungkin ini bisa dilewati. Sesi ini bisa dilewati. Jadi kegiatan pertama kita membuat classroom. Bagi yang sudah terbiasa atau mempunyai classroom, atau di kelasnya sudah menggunakan classroom dalam kegiatan belajar mengajarnya, maka sesi yang pertama ini bisa dilewatkan. Oke, Bapak Ibu, dari Bapak Ibu ini kira-kira berapa orang yang sudah mempunyai classroom atau mengajar dengan menggunakan classroom? Belum Pak. Belum. Satu. Belum juga. Google Grab ya. Enggak. Belum juga. Oh, belum juga. Sama. Hanya berdua. Masuk belum juga. Alhamdulillah sudah. Oke. Nah, kalau yang sudah biasa menggunakan classroom, mungkin yang sesi pertama ini, pembahasan pertama ini bisa dilewatkan saja. Bisa tidur dulu, Pak. Pak Sugi tidur dulu boleh lah. Bawa guring-guring dulu boleh aja, Pak. Nih. Karena sudah familiar. Yang passwordnya 765. Kenapa ada yang masih belum dapat passwordnya, Pak? Ibu Maya. Oh, Ibu Maya belum masuk lagi. Oh, Ibu Maya. Pian adalah anunya Pak, passwordnya. Anunya apa? Ada Pak. Oh ada, oke. Nah yang keempat itu kuota. Jadi tadi kita mulai yang pertama itu dari pembuatan classroom. Bagi Bapak Ibu yang sudah biasa menggunakan classroom, maka yang sesi pertama ini bisa guring dulu. Nggak ikuti nggak apa-apa. Jadi yang pertama, Bapak Ibu silahkan yang belum punya classroom silahkan buka Google, buka emailnya masing-masing, Pak. Buka emailnya pian masing-masing. Buka emailnya masing-masing. Sudah Bapak Ibu, sudah buka emailnya? Buka laptopnya, buka emailnya, Pak. Belum. Email. Email kan tampilannya gini Pak ya. Ini ada email, ini gambar, ini ada titik 9 ini.
Apanya, Pak? Agak Terus email. email. Buka akun email pian masing-masing. Gmail ya, Gmail. Nggih, Gmail pian masing-masing. Akun pian masing-masing lah. Jangan punya tetangga Pak lah. Woi, Email. Oh, kaya lah Gmail. pakai HP bisa lah Pak buka Pak. Kalau pakai HP kayaknya nggak bisa Pak. Oh, berarti pakai komputer lah. Ini kayak komputer. In- Ini tampilan emailnya kan gini Pak ya. Kita tampil dari sini juga boleh. Kalau mau dari yang sini tadi juga boleh, sama aja. Malam. Udah tolong malam mana, Pak? Sudah Bapak-bapak, Ibu-ibu, Bapak dan Ibu, sudah dibuka Malam emailnya? buka ini, Pak. Buka emailnya sudah dibuka. Ini Nah, gini, buka ini email kayak gini, Pak. ya, ini tampilan awalnya seperti ini. Kalau dibuka seperti ini. Ya, gini, sebentar. Nah, ini kalau punya sampai mungkin seperti ini tampilannya. Nanti Iya, keluarnya akan sudah. seperti ini. Iya, Pak ya? Sudah, Pak ya? Iya, sudah. Ya, sudah. Sudah semua atau sudah sebagian? Belum. Belum, ya, kita tunggu yang belum. Sudah, Bapak dan Ibu, sudah? Sudah dibuka emailnya ya? Sudah terbuka? Sudah. Bisa seperti ini, mungkin ya Bapak Ibu seperti ini tampilannya, bisa juga seperti ini. Nah, seperti ini, sama aja ini. Ini kan yang email tadi, Gmail tadi, alamatnya, ini gambar seterusnya. Sudah Bapak Ibu? Sudah? Sudah. Nah, kalau sudah ini ada tanda apa titik 9 nih Pak ya. Bapak Ibu ada titik 9, kita klik titik 9 ini. Kemudian kita klik tanda titik 9 ini. Kita scroll ke bawah. Nanti kita akan ketemu dengan yang namanya Classroom. Akan ketemu dengan namanya Classroom. Ini kita scroll ke bawah Pak. Ya, sampai seperti ini kan. Nah, seperti ini awalnya. Ini kita geser ke bawah atau kita scroll ke bawah, akan ketemu dengan Classroom. Sudah Bapak Ibu? Ini yang di bawah nih, kapan? Ini. Nah, ini. Ini yang titik 3 ini kita klik titik 9 ini. Titik 9. Iya. Kita klik, kemudian kita scroll ke bawah. Nah, scroll ke bawah atau digeser ke bawah sampai habis. Nanti akan keluar ada tampilan Classroom. Iya, Classroom. Nah, kita klik Classroom ini. Sudah semua? Kita klik Classroom ini. Kita klik sekali aja. Ya, sudah. Nah, nanti akan tampil ruang kelas kita. Yang kosong, kalau punya Pak Ibu masih kosong. Punya saya sudah ada isinya ya. Kalau punya Pak Ibu ini masih kosong. Nggak ada kalau yang belum membuat. Nah, setelah itu kita klik yang tanda tambah ini Pak. Tanda plus. Kita klik tanda plus ini. Berarti yang belum pernah masuk, Pak, lanjutkan lah situ, Pak. Ya, lanjutkan. Yang belum pernah masuk, lanjutkan aja. Kalau sudah di sini ada tanda plus, kita klik tanda plus ini. Kalau punya Bapak Ibu yang belum pernah membuat atau membuat Classroom, ininya kosong, ini nggak ada. Yang kelas-kelas ini nggak ada. Yang ada cuma tanda tambah ini aja. Kita klik tanda tambah ini. Nah, di tanda tambah ini kalau kita klik ada dua pilihan. Yang pertama di atas itu gabung ke kelas. Terus pilihan yang kedua buat kelas. Pilih
pilihan Apa Pak? pil- Gabung atau buat kelas? bentar. Gabung kelas ini berguna untuk siswa. Kalau kita mau menjadi siswa atau siswa kita mau bergabung dengan kita, dia akan pilih gabung kelas. Kalau kita sebagai guru, maka kita buat kelas. Kita pilih buat kelas. Klik buat kelas. Nanti akan muncul seperti ini. Iya. Sudah? Kita centang nih Pak, tanda kotak kita centang. Kemudian pilih lanjutkan. Sudah. Sudah Pak Ibu? Oh, ada namanya Pak. Iya. Nah, gini kita pilih tanda tambah, kita pilih buat kelas, kemudian kita scroll ke bawah. Ini ada pernyataan ya. Kalau dibaca ya boleh dibaca, kalau malas baca kita langsung centang di sini saja. Kemudian pilih lanjutkan. Sudah Bapak Ibu? Sudah. Bu Buat Maya? kelas ketik. Bentar, Bu Maya sudah? Punya ulun. Silakan. Kak, lihat beda tampilannya punya ulun Pak Ai. Bon, gimana Bu? Kadang beda tampilannya. Oh, beda tampilannya. Gimana tampilannya Bu? Ini sama, sampai sini sama Bu? Kayak ini nah ulun video. Nah, punya Elon nggak ini Pak? Karena kelihatan Bu. Nah, Nah, sampai sini sama ya, ini kita klik tambah, kemudian buat kelas, kemudian kita scroll ke bawah. Nah, ini ada tanda kotak ini kita centang. Nah, baru klik lanjutkan. Ini punya ulun lain. Nah, itu. Coba kita klik lanjutkan. Nanti tampilannya seperti ini kalau sudah kita klik lanjutkan. Nah, ini ada nama kelas, bagian, dan seterusnya. Bunyi melantung. Nama kelas ini sampean buat kelas yang sampean ajar. Misalnya kelas 10A Hotel. Buat satu kelas untuk A10A Hotel. Kalau pian mengajar di 3 kelas, berarti buat 3 kali ininya. Misalnya 10A Hotel. 10A Hotel namanya. Bagiannya kita ketikkan ya SMKN 3 Banjarmasin. Nah, Teruskan Bang. mata pelajaran tuh bisa sampean isi. Kalau sampean hanya di kelas tuh hanya satu mata pelajaran, nggak usah diisi nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya dalam satu kelas ini sampean ada 2 mata pelajaran, ya diisi aja mata pelajarannya supaya terlihat bisa membedakan. Misalnya PAI. Kalau PAI satu aja banyak. Mau diisi boleh nggak apa-apa. Baru kita klik buat. Sudah Bapak Ibu? Sampai di sini sudah? Buat. Sudah. Sekali lagi untuk kelas ini kita sesuaikan dengan kelas yang Bapak Ibu ajar. Kalau misalnya di kelas 10 nih sampai kelas 10 A, B, dan C hotel pokoknya kita buat A, B, C hotel. Kelas A dulu kita buat jadi satu buah kelas. Kita tunggu sebentar. Sekelas Pak. Sekelas-kelas ya. Ruangan kan nggak boleh dicampur Pak. Nah nanti akan jadi kelasnya seperti ini. Kelas 10 A hotel. Ini jadi kelasnya, sudah jadi kelas. Satu kelas sudah jadi. Kalau mau nambah gimana? Mau nambah kelas ya tinggal tambah aja. Oh, tambah ini Pak. Buat lagi, masuk kelas lagi, tambah aja. Masuk kelas lagi. Klik yang tanda titik 9 ini, geser lagi ke bawah, scroll ke bawah. Buat lagi. Oh, itu. Nah, nanti akan tampil. Seperti ini kita pilih lagi. Yang kita buat tadi kan ini kelasnya nih. Kelas 10A hotel. Kita buat lagi. Masukkan. Buat kelas. Centang lagi. Pilih lanjut lagi. Buat lagi. Kelas 10 B hotel. Mata pelajaran PAI. Umpama aja ya. Kita pilih buat. Maka jadilah 2 buah kelas kita. Dimana kita bisa mengetahui di samping ini ada titik 3 ini. Tanda strip 3.
samping sebelah kiri ada strip 3 untuk mengetahui kelas yang kita buat. Kita klik aja. Nanti akan muncul kelas-kelas yang telah kita buat. Nah, ini akan muncul kelas-kelas yang kita buat. Berapa banyak yang kelas kita buat akan muncul di sini. Gimana Bapak Ibu? Sudah jadi kelasnya? Sudah jadi. Gampang kan Bu? Bapak Ibu? Mudah ya? Kelas selanjutnya Pak, kalau sudah kelas dibuat Nah, sampean ngajar berapa kelas Pak? 8 kelas. Mau 8 kelas berarti bikin kelasnya sampai 8. 8 kelas. Ya, nggih, bikin 8 kelas. Tergantung kelas 10, kelas 11, kelas 12 dan seterusnya. Menyesuaikan aja itu dengan kelas yang sampean ajar. Sudah ya, Bapak Ibu, untuk buat kelas sudah selesai ya. Masih ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Selanjutnya Pak. Kalau hendak menghapus kelas, Pak. Menghapus kelas. Kenapa kelasnya dihapus, Bu? Salah, Pak. Oh, salah. Salah itu diedit aja, Bu. Salah diedit aja. Gitu. Editnya di mana Pak? Gimana Pak? Editnya sini, Bu. Nah, ini bisa sampai edit. Mau diganti apa misalnya? BC. Simpan. Jadi kelas BC. Nah, Ulangi lagi Pak. di tanda apa nih? Roda nih, Pak ya. Roda ini klik sekali. Tanda roda, Ini ya. klik sekali. Nah, ini kan setelan sebenarnya. Ada. Ini. Oh, BC, iya. hotel, HTL, deskripsi dan seterusnya. Sampai isi. Sampai di sini sudah ya Pak ya? Ada yang Ya. ditanyakan? Nggak ada? Bisa ya? Oke. Semua sudah jadi kelasnya ya Bapak Ibu? Iya, sudah jadi. Iya, sudah jadi. Nah, Bapak Ibu, untuk kelas ini sebenarnya tapi apa ya? Mau dibahas langsung atau enggak tahu. Tapi kita yang simpel-simpel aja dulu Pak ya. Misalnya kalau misalnya kita mau kelas ini klik 3 ini sebenarnya selain kita bisa mengedit, kita juga bisa mengatur kelas kita Pak. Nah di bawahnya banyak pilihannya Pak. Pilihannya apakah misalnya kita memposting apa namanya, memposting mata pelajaran, memberikan tugas itu ada pilihannya di sini Pak. Siswa itu bisa apa saja gitu. Kalau yang pertama kita dapat mengomentari dan seterusnya, tapi itu nanti aja belajarnya Pak ya. Kita karena waktunya pendek, ini kan banyak pilihannya sebenarnya. Penilaian itu dengan cara seperti apa itu ada juga caranya di sini Pak. Apakah dihitung suruh jadi 1 atau pakai bobot atau pakai apa, ini ada ketentuannya di bawah. Bisa ditambahkan sebenarnya. Nanti kalau yang itunya mungkin belajarnya sharingnya nanti Pak ya. Karena kita waktunya pendek, hari ini kita membuat kelas, yang penting dari kelas itu kita bisa memasukkan atau mengembed soal kita ke dalam kelas ini agar nanti saat hari H penilaian akhir, baik itu akhir semester, akhir tahun maupun tengah semester, jadi kita bisa merencanakan jauh hari bisa kita rencanakan. Sampai dengan pembuatan kelas masih ada yang ditanyakan Bapak Ibu Guru? Mungkin masih ada yang belum selesai. Atau mungkin saya kecepatan atau gimana? Kelas sudah terbuat dah, tonton deh. Oh, sudah selesai. Bu Maya? Bu Maya ya, Bu Maya. Ini sudah. Sudah. Bu Maya sudah. Pak Nuno? Halo Pak Nuno. Assalamualaikum Pak Nuno. Ulun diamati Pak Nuno, nah gugup ulun jadinya. Waalaikumsalam. Nggih. Sehat-sehat ya kalau Pak Nuno. Alhamdulillah Pak. Nah, pian hari Jumat Pak Nuno lah, siap-siap lah. Masya Allah. Bu Laila gimana Bu Laila? Sudah selesai Bu Laila? Nggih.
Pak Muhammad sudah juga? Laptopnya rusak. Aduh. Oh, Iya, nggih. Master ini. Pak Enggak ada hidup lagi. Pak Karnadi nggak ya? Pak Karnadi sudah tentu ke Pak Karnadi. Pak Karnadi Oke, Pak. sudah ya? Kelasnya sudah selesai ya? Insyaallah. Nggih, sudah selesai. Bentar. Berarti sudah Sambil selesai. nyusui anak main Pak. Terus sambil info anak gimana? Iya, sama. Mantap. Nah, berikutnya tadi setelah membuat kelas kita menginput soal. Input soalnya ada dua pilihan sebenarnya. Bisa kita langsung input di di classroom-nya ini, bisa lewat buat kemudian tugas kuis. Nah, lewat sini bisa membuatnya. Atau kalau misalnya lewat luar dari sini juga bisa. Misal ada yang belum membuat kelas untuk saat ini kelasnya belum terbuat umpamanya. Tapi berarti bisa ada pilihan kedua. Pilihan kedua kita pakai yang drive itu, yang titik 3 ini, titik 9 ini kita klik, nanti kita akan masuk di drive. Nah, ini drive-nya. Kita mulai dari drive dulu Pak ya, soal dari drive. Dari fungsional. Nah, dari drive ini, Bapak Ibu, dari drive ini, seperti biasa kita pilih ini drive saya, kemudian yang paling bawah itu pilih lainnya, kemudian pilih lagi Google Formulir, kemudian pilih lagi, kalau mau mudah daripada template saja, tapi kalau yang sudah terbiasa menggunakan Google Formulir bisa juga pilih yang kosong, supaya bisa berkreasi ujar orang kayak gitu. Tapi kita ulun ke tetapi jadi pilih yang paling mudah aja nah. Jadi dari drive tadi, Google Drive, kita pilih drive kita, drive saya, atau my drive kalau settingan Debian itu pakai bahasa Inggris. Kemudian pilih lainnya atau other, kemudian pilih Google Formulir, kemudian pilih lagi dari template, kita klik. Nah, nanti akan tampil seperti ini. Ini tampilan template dari galeri Google Form. Sudah Bapak Ibu ya. Kemudian kita pilih penilaian. Dari template ini kita pilih penilaian. Nah, sudah muncul form penilaian. Kemudian di paling awal, paling atas ini ada judul. Judul, terserah Bapak Ibu mau dikasih apa judulnya. Apakah penilaian akhir tahun, apakah penilaian akhir semester. Itu menyesuaikan aja Pak lah. Misalnya seperti ini. Misal aja, contoh aja Pak lah. Kalau salah tolong dikoreksi. Kemudian di bawahnya ini kita isikan SMKN 3 Banjarmasin. Atau mungkin Bapak Ibu ingin masukkan di sini nih logo sekolah kita. Boleh juga, silahkan Bapak Ibu. Ini kan halaman pertama. Nanti soal ini kita buat menjadi ya setidaknya 2 halaman Pak. Ada halaman pertama dan halaman soal. Halaman pertama itu isinya informasi. Informasi itu ada nama siswa, petunjuk pengecekan soal, dan seterusnya. Nah, mungkin di atas ini bisa juga diisi dengan logo sekolah kita. SMK 3 Banjarmasin dan seterusnya, itu kopikan aja, dibuat dengan CPG, kemudian kopikannya ke sini. Bisa juga seperti itu. Tapi kalau anak mudahnya seperti ini aja dah. Tulis kemudian akhir tahun 2000. Kemudian SMK 3 Banjarmasin. Nah, nama ini, nama siswa. Biasa. Kita isikan wajib. Kemudian yang berikutnya, yang email ini kalau soal Bapak Ibu itu dibuat
untuk beberapa kelas, misalnya PAI punya Pak Alamsah, misalnya ngajar di kelas 10A hotel, 10A, 10B hotel, 10C hotel, 10A akuntansi. Untuk beberapa kelas dengan KD yang sama, umpamanya. Nah, ini kita isikan kelas saja. Kita isikan kelas, tapi kelas, kita isi kelas. Nah, di sebelah sini jawaban singkat kita ubah menjadi drop down. Kita kasih drop down. Kita ubah menjadi drop down. Ini kita isi kelas yang akan kita berikan soal itu. Misalnya kelas 10A hotel, 10B hotel, 10C hotel. Nah, ini yang ini sampai sesuaikan dengan kelas sampean masing-masing. Sesuaikan dengan kelas yang sampean ajar masing-masing yang ini. Ini hanya contoh saja, 10A hotel dan seterusnya. Kalau misalnya ada lebih dari ini, isi aja terus sampai ke bawah. Sampai berapa kelas sampean ngajar dengan materi yang sama. KD sama, materi sama, itu bisa diisikan di sini. Kalau KD yang berbeda, tentu soalnya kan beda. Sudah Bapak Ibu? Gimana Bapak Ibu? Sudah? Ke atas ulangnya dari atas. Oh, ke atas. Nah, habis penilaian tuh ada nama tuh Pak, nama tuh dikosong aja Pak. Ya, nama siswa, nanti kan siswa mengisi namanya saat mau mengerjakan. Emailnya Pak? Emailnya kalau kita sih kan email nggak kita pakai juga Pak. Jadi kita hilangkan saja, kita ganti aja dengan kelas tadi. Tapi kalau pakai email nggak apa-apa, pakai aja nggak apa-apa. Jadi langsung bisa ditulis kelas gitu loh. Iya, bisa. Di email dulu Pak. Iya, diganti dengan kelas, tulis aja langsung kelas bisa. Tapi jangan lupa kalau mau drop down seperti ini di samping sini diubah menjadi drop down. Kalau email kan biasanya isian singkat, ya, isian singkat kan kalau email. Kita ubah menjadi drop down. Supaya nanti tampilannya itu kalau kita siswa membuka itu seperti ini tampilannya Pak. Nah, kalau siswa membuka tampilannya menjadi seperti ini. Nah, ini. Penilaian, nama siswa kan mengisi namanya sendiri. Kemudian kelasnya bisa memilih dia. Nah, tinggal milih aja di mana dia kelasnya. Tampilannya akan seperti ini. Ya. Sampai sesuaikan dengan punya sampean. Sudah Bapak Ibu? Sudah ya? Ini kelas bisa disesuaikan. Kalau soalnya dibuat untuk beberapa kelas bisa dibuat seperti ini. Tapi kalau hanya satu kelas ya nggak usah pakai ini. Mungkin pakai email tadi bisa. Terus yang berikutnya mungkin di sini kan kuis ya isinya ya. Kuis ini bisa kita ganti dengan misalnya petunjuk soal. Petunjuk mengerjakan soal. Atau mungkin nah, isi aja Pak. 1, 2, 3 dan seterusnya. 1 apa, 2 apa, 3 apa, dan seterusnya. Tinggal isi saja. Atau mungkin petunjuk menggunakan soal mau ditaruh di atas juga bisa Pak. Tinggal digeser aja nanti kalau misalnya gini. Oh ini kelewatan, seharusnya adakannya di sini umpamanya. Nah kita ubah aja gini Pak. Geser. Atau ini terlalu mungkin di atas lagi, geser lagi. Nah bisa. Penilaian, petunjuk mengerjakan soal, nama, kelas, nah, baru pertanyaan. Bisa digeser-geser Pak.
Sudah Bapak Ibu? Ya, sudah. Ya, kita anggap aja ini untuk yang halaman pertama. Halaman pertama dari soal itu sudah selesai. Kita klik tanda sama dengan besar nih Pak. Yang sebelah kiri paling bawah ini. Kita klik ini untuk memisah. Nah, kita buat pemisah. Nah, kan timbul pemisahnya kan. Ini Gitu. yang halaman pertama tadi, ini halaman kedua. Nanti kalau tampilannya menjadi tanda enggak kelihatan. Nice. Nah, nanti tampilannya menjadi seperti nah, seperti ini siswa itu melihatnya, Pak. Ini yang pertama, halaman pertama. Ya, soalnya baru nanti klik berikutnya baru keluar soal. Nah, di sini ya, halaman judul saja kita ketikkan misalnya penilaian akhir tahun PAI atau deskripsi mau dibikin misalnya KD berapa terserah. Kalau misalnya di sini ini apa namanya bukan penilaian akhir tahun, penilaian tengah semester atau penilaian tengah apa semester. Kalau tengah semester kan biasanya kita ada KD-KD bisa aja kita masukkan di deskripsinya KD-nya. Nah, berikutnya yang ini yang intinya. Nah, ini kita membuat soal, Pak. Baru kita masukkan soal. Untuk masukkan soal ini kita siapkan soal kita. Sampai di sini gimana Pak? Sampai di sini gimana Pak? Sudah sampai di sini semua ya? Paham, Pak, paham. Paham ya? Bisa dilanjut, Pak. Oh ya, oke. Nah, tinggal masukkan soal. Soalnya kalau sampai sudah siapkan dalam bentuk Word, tinggal copy paste saja sebenarnya. Nah, kenapa tadi saya mengawalinya dengan menggunakan Classroom ini? Kenapa nggak langsung ke soal? Tujuannya adalah kalau sampean sudah terbiasa menggunakan Classroom ini, nanti kalau soal itu kan sebenarnya kita nggak susah lagi. Kalau misalnya kita bisa impor di sini. Di paling kanan ini, di bawah tanda tambah ini ada tanda impor pertanyaan. Jadi bisa sampean ambil dari soal-soal yang telah terdahulu sampean buat. Jadi membuat soal ini nggak mesti harus mungkin ada beberapa soal yang kita harus update, yang sesuai dengan sekarang. Tapi kalau yang sifatnya sama dengan tahun kemarin, bisa aja kita impor langsung, masukkan ke sini. Yang pertama kita buat soal dengan cara copy paste, Pak ya. Nah, kita cari dulu file. Saya cari dulu di internet, Pak ya. Saya nggak ada soalnya. Soal PAI SMK kelas 12. Ini saya cari. Karena saya nggak ada contoh soalnya, saya ambil dari internet saja. Nah, ini seperti ini. Umpamanya soal punya Bapak, umpamanya kan tinggal copy paste saja. Copy, Ctrl C, kita masukkan di sini, Ctrl V. Nah, udah. Masuk. Begitu juga dengan jawabannya. Jawabannya, ABCD-nya, kita pilih, kita blok, Ctrl C, kemudian kita pindah, kita masukkan di pilihan gandanya. Nah, ini sudah masuk. Tinggal diedit ABC-nya aja diedit. Nah, jadi penggunanya nih Pak hampir sama dengan Google Drive tuh. Ya ini memang Google Drive memang Pak. Sama aja memang sama betul. Iya. Sama aja gitu. Ya. Nah, aja sampai di sini Pak Ilon. Oke. Yang lain gimana Bapak Ibu? Yang lain kayak apa yang lain? Yang lain kayak Pak.
Hayat. Nah, setelah selesai soalnya, kita buat kunci jawabannya. Nah, kan? Jawabannya tadi C. Buat kunci jawabannya C. Selesai. Selesai satu soal. Begitu juga soal yang berikut-berikutnya. Pertanyaan yang kedua. Nah, pertanyaan kedua ini, misalnya sampai nanti sudah terbiasa menggunakan Classroom itu, sudah biasa bikin soal, nah tapi tinggal impor aja dari sini. Di bawah tanda tambah ini ada tanda impor. Nah, kita pilih impor. Nah, kita pilih soal kita, mana soalnya yang ingin kita ambil. Sebentar. Presensi. Umpamanya dari sini. Nah, ini ada pilihannya, Pak. Tinggal centang saja. Sampai geser ininya. Nah, ininya. Ini mana soal yang pengen ambil. Misalnya soal yang ini, centang. Mana lagi? Soal yang ini mau dipakai, tinggal centang. Ini dipakai centang. Centang. Kalau sudah selesai, klik. Nah, udah masuk semua soalnya, Pak. Nah, udah masuk semua soalnya. Udah masuk, ini sudah dengan kunci jawabannya masuknya, Pak. Soal dan kunci jawaban. Kalau sampean sudah biasa menggunakan Google Classroom dan menggunakan form. Nah, sampai di sini masih ada yang tanyakan, Bapak Ibu? Sekali lagi Pak, bisa diulang Pak untuk input soal yang sudah ada Pak. Oh, ini kan di sini ada pilihannya nih, Pak. Di akhir soal ini, di bawah tanda tambah dalam lingkaran ini ada tanda import pertanyaan. Kita klik sekali importnya, kemudian kita cari soal yang terdahulu yang sudah kita buat. Kalau terdahulu sebelum ini kita sudah pernah membuat soal di Google Classroom, Pak. Kalau belum ya karena Pak. Makanya sebenarnya teknologi ini akan memudahkan kita ke depannya, Pak. Nah, makanya tadi saya perkenalkan yang Classroom-nya. Jadi sampai nanti mengajar menggunakan Classroom, maka ke depannya sampai untuk membuat soal itu nggak kesulitan lagi. Karena di Classroom Pian itu sudah tersimpan soal-soal yang terdahulu. Bahkan mungkin ada beberapa soal yang perlu kita. Nah, ini kan ada soal-soal yang terdahulu. Jadi tinggal pilih aja Pak lah. Nih, kalau sudah ada tinggal pilih. Kalau belum ada ya buat dulu, Pak. Misalnya ini pas PKK. Nah, kita klik aja. Ini sudah keluar soalnya, tinggal pilih aja, Pak, yang mana kita mau. Nah, import pertanyaan langsung. Ya, kita tinggal ini aja. Apa namanya? Oh ya, step sudah berhasil, Pak. Nah, ini mana yang mau diimport? Oh, semuanya. Kalau seperti ini semuanya kita import. Nah, ada 52 soal. Udah penuh, Pak. Jadi bikin soal di online ini nggak perlu 1 jam, 5 menit selesai, Pak. Asal sampai sudah biasa menggunakan. Nah, ini sudah berapa soal ini? Sudah banyak sekali soalnya. Sampai ke bawah, nah, Pak. Soal aja apa isinya, Pak. Nah, iya. Kalau mau mindah semua, mindah sebagian, tinggal pilih centang yang kotak-kotak tadi, Pak. Sampai di sini, Bapak Ibu, ada yang tanyakan? Kalau nggak terpakai bisa dihapus, Pak. Tinggal hapus saja yang mana nggak terpakai. Pak, kalau dalam bentuk gambar diimport sama juga bisa lah, Pak? Bentuk gambar, insya Allah bisa, Pak. Iya. Insya Allah bisa. Oh, okay. Ya, insya Allah bisa. Asal gambarnya saat sampai menginput kan bisa lah, Pak. G, bisa, berarti bisa, Pak. Kan sama-sama JPEG, Pak. JPG. Oh, gitu. Ya, biasanya kalau ayat itu kan harus di JPG dulu, baru disimpan kan gitu. Itu kalau diimpor pun bisa lah. Insya Allah bisa, Pak. Tapi saya belum pernah mencoba sih, Pak, sebenarnya, Pak. Biar kami yang nyoba, Pak. Insya Allah bisa, Pak. Geng. Ada lagi, Pak. Kayak ini gambarnya kan, Pak. Nah, kan gambar nih, Pak. Biasa ini kan gambar nih. Oh, iya.
Nah, ini gambar bisa aja Pak. Ada lagi Bapak Ibu? Sudah ya untuk soal? Ada yang tanyakan Bapak Ibu? Bapak Ibu? Ya, nggak ada lagi Pak. Nggak ada. Bisa dilanjut. Berarti soal udah selesai ya. Kita anggap selesai soalnya ya. Pembuatan soal. Ya. Pak Alamsah sudah selesai. Pak Anwar Jain. Gimana Pak Anwar Jain? Bu Laila. Gue ingat sama nih. Nah, disimpan CD-nya takut. Bu Laila kayak Bu Laila. Pak Hayat. Sudah ke Pak Hayat? Halo ya Pak aja. Anu grupnya ini kelas apa ya Pak? Pun. Gimana Pak Hayat? Di kelas roomnya kada mau nah. Classroom-nya kadang mau. Kenapa ya kadang mau ya Pak? Di Google Drive-nya Pak. Oh, Google Drive-nya. Oke, Google Drive. Terus? Membuat classroom-nya kadang mau kayak itu Kak Pak? Ini membuka kelasnya. Oh, Nama kelas. ini yang pilih yang tanda titik 9 nih Pak. Tanda titik 9. Oke. Buka Google Drive, pilih tanda titik 9. Kalau pilihan lewat Google Drive, kemudian geser scroll ke bawah, ada pilihan kelas. Sudah Pak? Kalian pakai laptop atau pakai HP Pak? Pak Hayat. Pak Hayat. Assalamualaikum Pak Hayat. Pak Hayat. Nge. Pian bukanya pakai laptop atau pakai HP Pak? Ulun pakai komputer. Oh nggih, pakai komputer nih. Ini bukan yang titik 9 ini Pak. Saya itu geser ke bawah, scroll ke bawah. Nanti akan bertemu dengan Classroom. Itu sudah. Oke, klik Classroom. Setelah itu nanti muncul seperti ini. Ini ada tanda tambah nanti di sini. Oke, itu sudah Pak. Anu bikin untuk bikin soal Pak. Oh, bikin soal. Oh, buat soalnya apa? Oh, nggih. Buat soalnya itu ini tadi Pak dari Google Drive ini. Pilih Drive saya atau Drive my, kemudian pilih yang paling bawah Pak, lainnya Pak. Tunggu Drive saya. Paling bawah itu ada pilihan lainnya atau other. Kalau bahasa anunya other kah? Ada masih berputar gimana? Oh, masih berputar. Cinik berarti Pak. Ini bikin sama lah. Ya. Yang paling bawah yang lainnya. Google Formulir. Setelah lainnya pilih Google Formulir. Nah, itu paling bawah itu ada pilihannya lagi, Pak. Ujung itu ada tanda panah itu, klik pilih dari template, Pak. Google Formulir. Pilih dari template aja supaya mudah, Pak. Sebenarnya pilihan formulir kosong juga boleh kalau sudah biasa. Oh, enggak. Yang pilih template, dari template sudah, Pak? Ya, sudah. Jangan klik aja. Ini sudah, Pak. Sudah diklik. Tampilannya kayak apa? Kayak ini nggak, Pak? Tampilannya, Pak? Mana ya, Pak? Jawab. Nah, kayak ini nggak, Pak? Gambarnya bisa lain-lain kan, Bapak? Gambarnya nih. Macam-macam Bang sih, Pak. Gambarnya kan, Bapak? Macam-macam kan, Bapak? Ada yang kosong, ada yang informasi kontak, macam-macam. Oh. Apa ini tulisannya terakhir digunakan, Bang? Ayo. Nah. Yang screenshot kirim ke Pak? Ke WA Pak? Kawal lah, Pak. Nah, oke. Ada Pak Halimi ya di situ. Pak Halimi. Iya, ada apa Pak? Bantu Pak Hayat. Oh Pak Hayat. Nih. Mana kau berjalan Pak Hayat? Beli komputer. Apa ya?
Nah, tuh ulun kirim, Pak. Oh, nggih. Bentar, ulun buka dulu, Pak. Jadi kayak itu tampilan. Nah, mana? Mudah-mudahan belum masuk lagi, Pak. Nah, sudah. Oh, bujur aja, Pak. Pian pilih penilaian, Pak. Pilih penilaian yang mana lah? Penilaian. Bentar, Pak. Pribadi. Oh, cari ke bawah apa? Nggih, ada. Ulun masuk nah, Pak. Ulun malah soal. Oh, ada. Nggih, pian pilih penilaian. Ada. Nggih, di bawah, di Nggih, pendidikan. nggih. Sudah, Pak? Nggih, masih anu lagi nah, proses. Oh, nggih. Nah, berarti sudah ada, oke. Nggih. Nah, pian isi anunya nih, apa judulnya? Yang paling atas tuh pian logo terserah. Pian isi langsung judul penilaiannya terserah. Itu kreasi pian aja, Pak. Nang baiknya nang kayak apa gitu. Ulangan harian misalnya lah. Ulangan harian. Karena kita nih anak mulai soal akhir tahun, langsung aja, Pak. Penilaian akhir tahun gitu, Pak. Langsungin, Pak. Langsung pian isikan penilaian akhir tahun. Habis itu di yang papan keduanya pian isi petunjuk mengerjakan soal umpamanya. Masukkan teks tuh, Pak. Nggih, yang ini. Ini kan papan pertama. Papan kedua pian isi petunjuk mengerjakan soal. 1 2 3 4 5 ya, menyesuaikan aja nanti, Pak. Oh iya. Sudah, Pak. Kalau misalnya papan berikutnya ada pian klik tanda tambah ini, Pak, bisa. Atau pian kalau sama aja isinya pian klik ini duplikat ini bisa juga, Pak. Nanti akan muncul ke bawahnya sama dengan yang di atasnya ini. Kalau pian klik duplikat. Ya. Pian isi petunjuk mengerjakan soal, kemudian nama siswanya. Pian isi nama siswa. Nama siswa itu pilihannya jawaban singkat saja, Pak. Jawaban singkat. Kemudian kalau soal itu pian gunakan untuk beberapa kelas, misalnya untuk beberapa kelas dengan KD yang sama, maka pian pilih di sini pilihannya drop down. Oke. Pian pilih kelas, drop down, pian isi kan pilihannya nih sesuai dengan yang pian kelas pian ajar. Tapi harus sama kelasnya, Pak, ya. Kalau kelas 10 semua gitu kan KD-nya sama itu. Kalau kelas 10 kelas 11 nggak bisa, Pak. Nanti KD-nya berbeda. Kita punya KD yang sama. Oke. Sudah, Pak? Oke. Kalau sudah selesai, kalau masih ada isian di bawah nggak apa-apa. Kalau sudah selesai, untuk membuat pemisah, garis pemisah, lembar pertama dengan lembar kedua, pian klik tanda sama dengan ini, Pak. Oh gitu. Oke. Nanti akan terbagi menjadi 2 bagian itu. Kalau pian klik tanda sama dengan. Nah, nanti akan muncul lagi judulnya apa, penilaian apa, penilaian akhir tahun, PAI umpamanya. Nah, soalnya berikutnya hanya soalnya pian masukkan dengan cara tadi copy paste. Kalau pian sudah ada soalnya, copy paste langsung pian kerjakan aja. Ulun hadangi 5 menit selesai nggak, Pak? Asal ada Pak Muhammad jadi gana. Udah 5 menit selesai, Pak. Sudah, Pak. 5 menit selesai pun ulun sudah. Ada soalnya, Pak. Nah, Pak Ibak sudah soalnya, Pak. Karena sampai 5 menit, nah Pak Ibak soalnya sudah, Pak. Tadi, Pak. Nah, Pak Sapon. Iya. Dengan Ibu siapa nih ya? Itu bisa Ibu Laila. Oke, gimana, Bu? Itu bisa diambil di drive lah, Pak. Nah, apanya, Bu, diambil, Bu? Soalnya kan ulun belum punya classroom. Oh, oke. Kalau pian Dulu tuh pernah kerjakan di Google Formulir. Oke. Pian coba ya ada kan, Bu? Ulun kan bisa mencoba ya, Bu. Ulun menyarankan tuh kayak ini, Bu. Ulun menyarankan itu kita masing-masing guru punya classroom masing-masing, membuat classroom. Karena nanti arahnya kebijakan sekolah itu setiap guru wajib ada ya kewajiban semacam wajib setengah wajib atau sunnah muakkad apalah
Pahlimilah sunnah muakkad harus mempunyai kelas online ini, Bu. Nah, Nggih, maksudnya soalnya benar, soalnya di drive dulu. oh nggih. Atau pian bola kelasnya, kelas itu kan ada sampai 5 menit ya, Pak ya. Pian buka drive ya. Enggak, inggih. Kita ngambilnya aja, Pak Ai. Pun. Setelah membuat Classroom kan, Nggih. ngambil soalnya bisalah di drive yang dulu. Nggih bisa. Bisa. Oke. Nanti dikopikan linknya saja, dikopikan. Karena Classroom itu nanti kita ambil linknya saja dari drive ini, Pak. Nggih, bisa. Ada lagi, Bu? Ulangannya ini tetap guru masing-masing yang menghandle berarti lah, Pak? Kalau kita menggunakan Classroom ini sebenarnya kan bisa kita jadwalkan nanti, Bu. Jadi kita misalnya, atau nanti penjelasannya nanti supaya sampai penasaran. Penjelasannya nanti, Kak. Nah, tadi tugas kita pertama membuat Classroom sudah ya. Terus menginput soal sudah. Masih ada pertanyaan atau penginputan soal? Membuat soal di ini sudah masih ada pertanyaan atau sudah selesai semua, Bu? Bapak Ibu sudah selesai semua? Sudah. Sudah selesai ya? Itu yang di drive dulu, Nggih, sama aja. Udah selesai, Bu ya? Nggih. Bapak yang lain, Bapak yang lain atau Ibu yang lain gimana? Udah selesai juga soalnya? Udah, Pak. Udah selesai semua ya, nggih. Udah. Belum diinput. Harus diinput, Pak. Harus diinput dulu, Pak. Ya nanti, Pak, lanjutkan dulu. Madang belum input, Pak. Soalnya hanya tuntong. Paling kada 5 soal lah, Pak. Nggak usah, kalau nggak selesai nggak apa, 5 soal paling nggak. Oh, iya. Yang input 5 soal. Assalamualaikum, Pak Sapor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ridho. Gimana, Misalkan Pak? satu guru melakukan peinputan soal sebanyak 40 soal, kemudian Google Drive guru bersangkutan di-share kepada temannya, apakah temannya bisa langsung melakukan copy soal kepada langsung dari Google Drive guru yang melakukan share kepada kita itu? Nah, sebenarnya bisa, Pak. Sebenarnya bisa aja. Satu soal, misalnya saya bikin soal untuk Pak Ridho, untuk Pak Halimi, untuk bisa sebenarnya. Pak Karnadi bisa seperti itu bisa, Pak. Cuman nanti di akhirnya, Pak, kan kita akan tergantung dengan orang lain terus. Kalau kita membuat soal sendiri-sendiri dan materi kita sampaikan dengan siswa itu kan kadangnya nggak sama, bisa nggak sama kan, Pak? Nggak mesti arti sama semua kan nggak, kan bisa berbeda-beda. Dan siswa kita yang menerima juga bisa berbeda-beda juga kemampuan daya terimanya itu, Pak. Nah, soal yang kita buat kan harus menyesuaikan dengan itu juga, Pak. Kalau kita ngambil soal pun kawan, karena jangan-jangan siswa kita lebih tinggi daya tangkapnya, akhirnya nilai 100 semua nanti, Pak. Seperti itu. Nilai 100 semua kan nggak bagus juga, Pak. Kelas 12 dalam bentuk UN kemungkinan bisa saja malah hanya satu guru yang mengerjakan untuk semua kelas. Bisa. Jadi yang di-share nanti linknya aja, Pak, yang dibagikan linknya. Yang diberikan linknya. Ada lagi, Pak Ridho? Ya, yang lain silahkan berkaitan dengan soal. Kalau sudah selesai cara pembuatan soal, bisa kita lanjutkan ke yang nomor 3 ini. Nomor 3 ini meng-embed soal ke Classroom atau di Classroom. Sudah, Bapak Ibu ya? Masih ada yang belum? Pak Alamsah, gimana Pak Alamsah? Pak Karnadi, Pak Muhammad. Insyaallah bisa aja, Pak. Oh ya. Pak Setio. Pak Setio, gimana Pak Setio? Oh, nggih. Beliau di belakang. Silakan Pak Muhammad. Nah, Pak Setio. Nah, Pak Setio. Pak Setio. Ya, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu masukannya Pak Setio. Iya. Satu lagi Pak Sapon. Monggo. Untuk soal berbahasa Arab, kemungkinan kan kalau Google Form ini beberapa kali kita untuk melakukan copy paste itu pasti akan berbeda dari
bahasa Arab yang kita copy itu pasti akan terbalik-balik. Lain dengan cara cropping, apakah ada cara lain, Mbak, agar kiranya paste yang kita lakukan tepat sesuai dengan tulisan Al-Quran yang ada di soal? Oke, terima kasih Pak Ridho. Kalau bahasa Arab ini kan namanya beda ya dengan yang umum Pak ya. Maka itu bahasa Arabnya itu dibikin JPG Pak, dibuat JPG. Bisa dibuat cropping dengan tool itu, bisa juga dibuat dengan Word dulu, kemudian di-convert menjadi JPG dengan pihak ketiga yang online itu. Ya silahkan, yang penting bentuknya itu JPG Pak, supaya tidak berubah-ubah. Kan jadinya nanti gambar Pak. Jadi tiap memang mengerjakannya lebih ribet sih Pak. Kalau nggak mau ribet ya pakai tool itu saja langsung di punya Microsoft ini. Tapi kalau mau yang mungkin hasil yang lebih bagus, bisa pakai menggunakan pihak ketiga, buka browser, kemudian pilih convert. Terserah convertnya, kalau dari Word ya dari Word ke JPG, atau dari PDF ke JPG. Yang jelas hasil akhirnya itu harus JPG. Kira-kira begitu Pak Ridho. Atau mungkin Pak Ridho ada pengalaman tersendiri, silahkan Pak Ridho. Kita sharing saja Pak Ridho. Assalamualaikum Pak Ridho. Kalau dari ulun Pak lah, bagi Bapak Guru BTA yang ingin memasuk teks bahasa Arab ke dalam soalnya, itu tanpa melalui cropping bisa, tapi harus mencari potongan ayat tersebut langsung melalui www.alquran.co.id. Itu bentuknya nanti apa tuh Pak? JPG atau tulisan Pak bentuknya? Extensionnya Pak? Extensionnya apa Pak? Ya, extension Pak. Extension. Nanti ulun share di grup PAI kami Pak. Bisa Pak? Sip, mantap. Terima kasih Pak Ridho. Bisa di share extension. Terima kasih Pak Ridho atas masukannya. Ada lagi Bapak Ibu yang mau sharing? Bapak. Monggo. Silakan Bu Laila. Itu kan misalnya diisi 3 kelas, berarti penilaiannya tergabung 3 kelas lah Pak? Enggak Bu, pasti akan terpisah. Kan yang kita pisahkan dengan kelasnya ini Bu. Kita pisahkan dengan kelas-kelasnya ini. Ada kelas A, kelas B, kelas C, kan terpisah dengan kelasnya. Oh, berarti beda ini Pak lah sama Google formulir biasa? Sama Pak, sama Bu, sama. Itu ulun 3 kayak gini Pak, tergabung. Pian pakai drop down ini lah Bu. Pian pilihan pakai drop down nggak Bu? Tinggi pakai itu, tapi 3 kelas tadi Pak tergabung. Meskipun ada Pang tulisannya kelas A, B, memang ada, cuman ya tak acak Pak. Sebentar Bu, mungkin yang dimaksud yang seperti ini, sebentar saya ambilkan contohnya Bu ya, contoh. Sebentar Bu. Contoh. Absensi pesantren Ramadan. Nah, nanti jadinya seperti ini, Bu. Nah, jadinya seperti ini, Bu. Ini kan ada kelas akuntansi. Itu kalau di... Nah, ada kelas akuntansi, ada kelas AP. Ya, akuntansi ngumpul di akuntansi semua, Bu. Caranya gimana? Caranya mudah saja, Bu. Tinggal pian klik di kelas ini, kemudian pilih data, kemudian urutkan, Bu. Pilih data, urutkan. Udah, dia akan ngumpul sendiri, Bu. Ya, akuntansi semua. Yang penjualan semua. Dia akan mengumpul sesuai dengan kelompoknya, Bu. Nah, seperti ini, Bu. Jadinya. Kalau namanya apa diurut, Pak? Bu, bisa, sesuai kelas. Bisa. Caranya itu klik, pilih data, pilih urutkan, Bu. Udah.
Nggak keacak lah pala kelasnya itu. Kada, Bu. Dia sudah menyesuaikan. Oke. Ini kan nama urut sudah, Bu, namanya, Bu. Ini kelas akuntansi. Namanya kan Iya. urut dari A, B, C, D. Kan urut sudah, Bu. Oh, nggih. Kada per waktu jadinya lah pala. Waktunya otomatis menyesuaikan dia mengerjakannya, Bu. Dia akan mengikuti, waktu itu akan mengikuti namanya ini. Maka waktunya kada urut lagi Nggih. jadinya. Yang kan kita mau urut ininya. Urut namanya, urut kelasnya, maka waktunya menyesuaikan dengan waktu dia mengerjakan. Kalau ini waktu dia absen. Ada jam 9, ada jam 10, ada jam 9. Nah, ini kan nggak urut waktunya. Ya. Tapi yang kita inginkan, nama bisa urut. Kemudian yang kelasnya juga bisa kita urut. Saya rasa itu, Bu, penjelasannya, Bu. Masih ada lagi, Bu? Sudah, Pak. Sudah ya. Bapak Ibu yang lain, soalnya sudah selesai, Bu. Bapak Ibu, soalnya sudah di input ya. Sudah selesai ya. Bu Laila sudah selesai soalnya karena sudah menggunakan ini kan apa Google Form juga. Tinggal pilih impor aja, Bu ya. Pilih impor, pilih mana yang mau dipakai. 5 menit selesai. Iya. Soal. Ketawa ibunya. 5 menit selesai bikin soal. Pak cepat, iyalah bikin soal. Zaman gini masa lama-lama bikin soal, Ibu ya. Nah, ini sudah selesai. Soal kita sudah selesai, Pak ya. Kita anggap selesai, Pak ya. Kalau nggak ada yang tanyakan lagi, kita anggap selesai. Langkah selanjutnya, yang ketiga, yaitu kita mengembed bahasanya, menempel di Classroom. Nah, sebelum kita tempel, tentunya soal itu kita setel dulu. Kita setting dulu. Nah, ini settingan umumnya. Biasanya kalau soal itu kan hanya satu kali kerjakan, kita centang satu kali kerjakan atau satu kali tanggapan. Artinya siswa nggak bisa 2 kali mengisi, hanya sekali mengisi. Sekali masuk saja. Kemudian ini bisa kita lewati, mau diacak juga boleh pertanyaan. Kita pilih acak supaya teracak. Tapi kalau untuk bahasa Indonesia, bahasa Inggris, acaknya nggak usah dimasukkan. Karena biasanya dia ada kayak teks bacaan gitu untuk beberapa soal. Maka acak nggak usah diisi, nggak usah dicentang. Tapi di luar itu acak bisa kita centang. Kemudian kita pilih quiz. Oh ya, maaf, ini tadi di acaknya ada sini konfirmasi. Silahkan Bapak Ibu isi konfirmasinya, misalnya terserah Bapak Ibu isinya. Apakah misalnya contoh umpama, terima kasih telah mengerjakan soal. Umpama aja nih Pak. Kemudian yang kuisnya ini. Kuisnya ada beberapa yang perlu kita centang, misalnya yang di atas ini biarkan saja. Rilis, kita centang paling atas saja. Kemudian ini responden dapat melihat. Nah, ini kita terserah pilihannya. Kalau saya sih, saya buang ini, Bu. Saya sisakan yang terakhir saja. Saya sisakan. Kenapa saya buang? Karena pertanyaan tak terjawab nih, karena kita soal tadi kan sudah wajib jawab semua. Jadi nggak akan mungkin ada soal yang terlewatkan untuk dijawab. Kalau masih ada soal yang belum terjawab, otomatis dia akan kembali. Nah, kita pilih yang terakhir saja kalau saya, baru kita simpan. Sampai di sini, Bapak Ibu. Mudah ya? Halo? Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah ya? Ya, settingannya sudah selesai. Selanjutnya kita menempelkan soal ini di Classroom. Misalnya kita pilih kirim, kemudian di sini ada pilihan kirim formulir. Kita pilih link. Ini. Kemudian kita perpendek linknya. Kalau mau keren ini diganti dengan pihak ketiga juga boleh, tapi kalau enggak ya seadanya ini juga nggak apa-apa. Kita pilih salin. Nah, sudah selesai. Kita masuk di Classroom yang kita ingin masukkan soalnya itu. Misalnya di kelas B Hotel. Masuk aja di sini. Pilih tugas kuis. Kemudian
kita pilih tambahkan linknya ini. Kita pilih link. Kita pilih Kecepatan, Pak. oh kecepatan. Oke. Dari mana tadi ya? Saya lupa. Iya, gepain ya loh nih. Nggak apa-apa Pak. Nah ini Pak. Oke. Tadi Sudah salin link tadi kemana bukanya, Pak? pun setelah link tadi. Setelah link kita masuk ke Iya. classroom kita Pak. Classroom kita. Classroom. Oke. Kita masuk Ya. classroom. Misalnya ulunnya di kelas B hotel. 10 B hotel misal. Kemudian kita pilih tugas kelas. Nanti akan muncul seperti ini tanda tambah dan buat. Kita klik tanda tambah dan buat ini. Kemudian kita pilih, di sini ada pilihannya. Ada tugas kuis, pertanyaan, materi, dan seterusnya. Ada topik dan seterusnya. Kita pilih tugas kuis saja. Nah, nanti tampil seperti ini. Kemudian, supaya kita nggak lupa, kita langsung pilih sini saja, tambahkan link. Kita buat link. Kita kopikan link yang sudah kita copy tadi, Ctrl+V. Nah, kita klik tambah link. Maka, link soal tadi sudah masuk di sini. Nah, ini blank quiz ini kita hapus saja. Karena nggak kita pakai. Nah, ini soal yang akan kita bagikan. Kemudian, jangan lupa Pak Ibu, ini diberikan judulnya. Judul dari link yang kita berikan. Misalnya, penilaian akhir Wah, hilang. tahun 2020. Umpamanya seperti itu. Petunjuk soal bisa pian kopikan dari petunjuk soal yang ada di soal tadi. Nah, yang ini tadi bisa kita pian pindah. Halo, mana? Pian pindah ke sini. Nah, Tinggal belum. halo. Itu tinggal di mana, Pak? Itu tinggal di pasar, Kak? Tinggal apa ya? Apaan? Diulang nggak, Pak? Itu tadi, Pak. Diulang, Pak. Oke, sebentar. Dari tadi, Pak. Nih, dari sini, Pak ya. Nih, dari penilaian, Pak ya. Dari soal yang kita buat tadi, Pak. Dari soal kita buat. Ya, penilaian. Oke, kita setel, buat setelan. Ini, Pak, sudah, Pak ya. Ini. Ya. Ini. Sudah. Kita buat. Kita pilih yang paling bawah. Simpan. Ya, Sudah. Kemudian kita pilih kirim. Klik kirim. Nah, kita pilih yang paling tengah-tengah nih, Pak. Yang tanda apa ini? Rantai putus, Ya. Pak. Nah, kita pilih rantai putus. Kemudian kita centang ini kotak ini. Perpendek link. Supaya pendek linknya. Kemudian kita pilih salin. Klik salin. Nah, sudah selesai. Kemudian kita pindah. Masuk ke classroom kita. Buka classroom kita. Sudah, Pak, classroom-nya sudah dibuka. Ya, tugas kelas. Habis itu muncul tanda plus buat. Klik tanda plus buat ini. Oke. Di sini kita pilih tugas kuis. Tugas kuis. Oke. Nah, tugas kuis. Tunggu sebentar. Stop loh, Pak. Pun. Stop dulu. Oke. Menambahkan atau membuat materi oke nggak, Pak? Ini masuk nih, Pak, soalnya. Oh, sebentar saya balik dulu gitu. Nah, ini tambah ini, Pak, yang tugas kuis, Pak. Ya. Bukan materi, Ya, materi kan ya. yang ini. Ini tugas kuis. Tugas kuis, klik, nanti akan tampil seperti ini tampilannya. Ya. Nah, kita klik Sama deh. tanda tambah ini. Tambah link ini. Tambah. Kita klik Tambah linknya. tambah bulat-bulat ya, Pak. Nah, kita klik tambah ini. Kita klik yang tanda rantai putus ini atau link ini. Kemudian kita kopikan linknya, Ctrl C aja langsung, Ctrl V aja langsung. Nah, muncul. Ctrl V. Oh ya, sudah. Tambah link, klik tambah link. Tambahkan link. Nah, udah masuk. Jadinya seperti ini. Soal yang kita buat tadi. Yang ini nggak terpakai, kita buang saja. Sudah, Pak? Jadi ini bisa dihapus, Pak? Bisa. Ya.
Kalau ini kita klik sini hapus, hilang. Nah, kemudian kita berikan judulnya. Judulnya penilaian akhir tahun 2020. Kemudian petunjuk soalnya pian ketik bisa, misalnya pian ketik silahkan 1, 2, 3, 4, atau pian copy dari soal tadi yang sini tadi Pak, pian copy dari soal ini juga boleh, silahkan aja. Mana yang pian mudah, copy dari sini boleh, atau copy dari yang lain juga boleh, sama aja. Tinggal copy paste aja Pak. Oke. Sudah Pak? Bapak Ibu sudah? Sudah. Sudah. Nah selanjutnya di kotak kedua ini ada pilihan untuk ini kelasnya, kelas mana. Ini kelasnya sudah tadi Pak ya. Kemudian untuk semua siswa, ya semua siswa, ini nggak usah kita ubah. Karena kita ulangan di akhir tahun. Kalau misalnya kita ulangannya untuk remedi, nah itu bisa kita pilih siswanya tuh. Kalau sudah masuk di kelas kita, siswanya akan muncul Pak. Nanti akan muncul siswa misalnya mana-mana yang akan remedi, kita kasih centang. Kalau mau remedi. Nah ini poin jelas 100. Nah tenggat waktu Pak. Tenggat waktu itu batas akhir siswa mengerjakan soal. Nah untuk PAI itu, PAI kan tanggal 8 Juni, ya 10 Juni Pak ya. PAI itu tanggal 10 Juni. Ini kita klik ini Pak. Ini Pak ya, kita klik yang tanda ini Pak. Nah nanti akan muncul seperti ini. Kita klik lagi di sini Pak. Batas waktunya akan muncul apa namanya bulannya. Kita pilih aja bulan Juni tanggal 10. Nah kemudian di bawah ini, sebentar saya geser. Di bawah ini ada waktu. Kita klik waktunya Pak. Nah waktu terakhirnya kapan? Untuk soal PAI itu dikerjakan dari jam 8 pagi sampai jam 9.30. Kita masukkan waktu yang terakhir Pak. Waktu terakhir berarti 09 misalnya 35. Jam 9.35. Nah, artinya apa? Bila sampai dengan jam 9.35 soal itu akan terkunci. Nggak bisa dibuka lagi oleh siswa. Kemudian setelah itu sebenarnya di bawahnya masih ada pilihannya topik dan seterusnya. Kalau ulangan bulanan semester itu pakai topik, kita masukkannya topiknya nanti Pak. Tapi ini kita cepat saja Pak. Kemudian kita pilih di atas ini ada pilihan tugas Pak. Nah klik di atas tersimpan ini ada tulis pilihannya ada namanya tugas. Kita klik tanda segitiganya Pak. Kita klik tanda segitiganya. Ada ditugaskan, dijadwalkan, disimpan draft, dihapus. Ada 4 pilihan. Kalau kita klik tugaskan, berarti bisa dikerjakan saat ini juga soal ini Pak. Sampai dengan tanggal 10 Juni jam 9.35. Kalau kita pilih tugas, kita pilih tugaskan. Tapi kalau kita pilih jadwalkan, nah kita pilih jadwalkan, yang benar itu kalau untuk ulangan kita pilih jadwalkan, maka akan muncul jadwalkan kapan kita soal kita ulangan. Soal ulangannya pada tanggal 10 Juni, Pak ya. Jamnya, nah jamnya ini kita masukkan. Jam berapa itu dimulai, Pak? Nah, jam 8. Nah, kita pilih jadwalkan. Sudah, Pak ya? Oh, Bapak Ibu. Iya. Oke. Masih ada yang ketinggalan, Pak? Atau gimana? Atau kita ulang dulu sekali lagi, Kak, Pak? Iya, Pak, ulang sekali lagi, Pak. Ini yang penting nih, Pak. Ini yang penting yang di sini pentingnya nih. Ini tenggat waktu, artinya waktu terakhir siswa bisa mengerjakan soal. Misalnya kalau untuk PA itu kan tanggal 10 Juni jam 9.30 berakhirnya. Kita masukkan aja jam 9.35 atau jam 9 berapa terserah Bapak Ibu lah. Misalnya jam 9.31 kah? Otomatis begitu sampai jam 9.31 soalnya akan terkunci. Selesai nggak selesai siswa menjawab, dia akan langsung sudah keluar hasilnya. Soal itu nggak bisa dikerjakan lagi. Kemudian setelah kita mengisi tenggat waktunya, kita isi, kita klik, kita pilihan di sini, ditugaskan ini, kita pilih,
Yang segitiganya itu kita pilih jadwalkan. Apa arti dari ini semua? Kalau tugaskan berarti kita tugaskan otomatis siswa langsung bisa mengerjakan soal ini sampai dengan tanggal 10 Juni jam 9.31 kalau kita pilih tugaskan. Tapi kalau kita pilih jadwalkan, nah itu jadwal bisa kita atur kapan soal itu akan muncul atau bisa dikerjakan oleh siswa. Kalau kita simpan draft, kita simpan saja. Belum kita apa-apakan, siswa nggak bisa mengerjakan, artinya nggak muncul di mana-mana. Kalau yang hapus berarti ya menghapus soal yang kita buat tadi, Pak. Nah, kita pilih kalau soal ulangan itu bisa kita pilih jadwalkan kalau saya. Saya pilih jadwalkan. Kapan kita ingin memberikan ulangan itu? Misalnya kalau untuk PAI, tanggal 10 Juni. Jamnya jam 8. Pas nih sudah jam 8 sama dengan yang ada di di jadwal pembagian tugas itu. Nah, kalau sudah selesai, kita jadwalkan. Kita pilih jadwalkan. Nah, udah selesai, Pak. Nah, soalnya nanti akan muncul di sini, di siswa itu akan muncul pada tanggal 10 Juni jam 8. Siswa akan melihat soalnya di sini, Pak. Jadi yang perlu pengen bagikan, nanti kalau sudah soalnya selesai, cuma kode kelasnya ini, Pak. Kode kelasnya, siswa suruh masuk kelasnya, begitu tanggal 10 Juni jam 8, mereka akan dapat notifikasi untuk mengerjakan soal yang kita buat ini tadi. Gimana Bapak Ibu? Kalau misalnya ini salah, kita misalnya membuat salah, bisa kita edit Bu di sini, Bu. Nah, ada pilihannya edit. Salah tanggal, Pak, salah jamnya, Pak, bisa kita edit. Kita kembali, kita edit. Yang mana yang salah, yang ini kita betulkan. Misalnya jadwalnya salah, bukan jam 8, misalnya jam 10. Berarti kan di sini bukan jam, misalnya sini kita ubah juga kalau jam 10, kan mundur lagi berarti ya. Jadi misalkan ini waktu awal siswa mengerjakan, ini waktu akhir siswa mengerjakan. Kalau sudah selesai diedit, ya jadwalkan aja lagi, maka akan masuk lagi di Classroom lagi. Nah, itu kira-kira seperti itu Bapak Ibu, mudahnya kita menggunakan Classroom yang digandengkan dengan Google Drive itu. Form yang digandengkan dengan Classroom itu. Artinya sewaktu-waktu, kalau soal itu sudah kita buat, kita nggak perlu repot-repot lagi. Misalnya tanggal 10 Juni jam 8 pian melandau guring sampai jam 9, nggak ada apa-apa. Karena soal pian tetap akan keluar di gadget siswa masing-masing. Bapak Ibu, apakah masih berada di situ? Atau terguring nggak nih? Jangan-jangan terguring. Gimana Bapak Ibu? Alhamdulillah, tambah ilmunya Pak. Oh, pian nih, bisa benar. Masukannya Pak Sugi, gimana masukannya Pak Sugi? Ada tambahan Pak Sugi? Wah, sudah lengkap benar sudah. Mantap. Kita yang sederhana aja Pak Sugi ya, karena yang tahapnya masih ada. Sederhana aja, yang lain-lainnya nanti mungkin bisa disampaikan di kesempatan yang berbeda. Begitu juga dengan yang tugas ini kan bukan hanya soalnya aja, sebenarnya materi pun bisa kita setting seperti itu. Jadi kita setting aja untuk waktu 1 tahun. Kalau kita sudah dapat terima jadwalnya fix, atau belum fix pun nggak apa-apa juga, kan bisa diedit di sini. Entah itu materi, entah itu soal, kan bisa kita edit aja. Kalau memang jadwalnya ada perubahan jadwal, kita edit aja tanggalnya, otomatis yang lain mengikuti. Jadi walaupun kita kadang bawa bahan waktu masuk ke kelas, tinggal buka aja di HP kita, sudah ada bahannya. Gimana untuk pembuatan soal, sudah apakah masih ada yang perlu kita diskusikan? Pak Nunu mungkin mau menambahkan. Pak Nunu silahkan. Pak Nunu. Sip aja Pak, sudah Pak, sip. Sudah selesai soalnya Pak ya. Target saya kan ini aja sebenarnya untuk sore ini. Kita membuat Classroom, membuat penginputan soal dan embed soal. Embed soal itu gunanya apa? Supaya nggak seperti
kita nggak direpotkan pada hari hanya itu, nggak direpotkan lagi. Nggak direpotkan. Mana Pak? Iya, silakan. Siswa masuk tuh kayak apa caranya Pak? Oh, Kapan Pak? Siswa masuk, nih di kelas yang kita buat tadi Pak. Ini misalnya tadi punya saya ini kelas 10B hotel. Ini ada kode kelasnya Pak. Nah, siswa masuk itu mereka tinggal buka apa namanya? Kode kelas itulah Pak. Apa namanya? Di install. Bentar saya buka, saya lupa Pak. Udah tua ini pelupaan Pak. Ya kalau Play Store nih. Nah, siswa itu kalau mereka menggunakan gadget Pak, mereka tinggal buka Play Store, kemudian install Classroom. Nah, dari install Classroom nanti akan muncul yang seperti ini tadi Pak. Mana tadi? Akan muncul yang seperti ini. Nah, ini yang kita nanti siswa tinggal muncul di sini, tinggal milih aja dia gabung kelas mana gitu. Apakah pakai kode kelas atau pakai apa? Gabung di sini. Pilih gabung, otomatis dengan memasukkan kode kelas yang kita berikan itu, siswa sudah bisa masuk Pak. Dengan kode kelas yang kita berikan ini, kode kelas kita yang punya saya ini kebetulan 10B hotel ini kode kelasnya ini. OUWRRXP nih kode kelasnya. Ini aja kita bagikan. Yang diinput siswa di yang ini tadi, yang plus tambah kelas tadi. Jadi syaratnya siswa hanya perlu menginstal Google Classroom saja dari Play Store aja masing-masing. Itu yang paling mudah Pak. Sebenarnya cara lain juga ada Pak. Kalau sampai rajin, kalau rajin, di sini ada pilihan anggota Pak. Nah tambah ini, kalau pian menggunakan ini bisa juga Pak. Tapi saya pian terrepot Pak nih Pak. Nah, pian pilih tambah, undang pian siswa pian dengan emailnya mereka masing-masing. Pian masukkan email siswa itu, misalnya saya ini. Nah, umpamanya seperti ini. Kita pilih aja sini. Klik, kemudian undang. Tapi yang kita masukkan ini email siswanya, Pak. Tapi ini tunggal bootingan melapahi pian, Pak. Baik, langsung itu aja deh, Pak. Supaya jangan lapah, pian share aja ininya, kode kelasnya ini aja. Pian share kode kelasnya, mereka suruh install di ambil Play Store, Google Classroom, langsung masukkan kode kelasnya. Nanti jadinya di kelas itu akan seperti ini punya siswa kita. Berapa guru yang diikuti akan muncul kelasnya, mata pelajarannya akan muncul. Kira-kira begitu Pak. Ada lagi Pak? Cukup Pak, cukup. Oh. Yang lain selain Pak Alamsah? Ulun tambah Pak. Nggih, silakan tambahkan Pak. Gini Pak, kalau materinya itu sudah diupload di YouTube misalkan, itu dengan apa? Dengan copy link tadi bisa ditaruh di situ juga nggak Pak? Maksudnya pian ngolah materi kah Pak? Oke. Oh, mau masukkan ini di luar soal. Oke. Di luar soal. Okay. Materi kan sudah dipasang di YouTube. Okay. Nah, itu kalau mau menempelkan di dalam Classroom itu berarti kita copy link juga lah Pak? Linknya aja Pak. Misalnya ini kan ada, misalnya kita buat materi pokoknya Pak ya. Nah, buat materi. Okay. Nah, buat materi itu kan ada tambahnya Pak, tambah link pokoknya. Saya cari dulu punya saya mana ya. Oh, itu ada YouTube tuh tadi di pilihan tuh. Mana tadi? Nah ini kan ada pilihannya Pak. Yang mau kan masukkan linknya boleh, masukkan langsung YouTube-nya juga boleh. Ya. Nah itu ada YouTube ya. Oh iya. Kalau YouTube-nya berarti kan langsung ambil dari YouTube-nya. Kalau pian tempelkan linknya, kalau YouTube-nya biasanya siswa itu agak berat bukanya Pak. Pian linknya aja, jadi kalau jadi nggak berat. Kalau mau buka ya buka, kalau enggak ya enggak, lewat aja. Tapi kalau pian langsung YouTube-nya otomatis tampil itu Pak. Begitu siswa buka otomatis langsung muncul YouTube-nya. Kalau copy link kan berarti harus diklik linknya dulu baru muncul YouTube-nya. Oke, kira-kira begitu Pak. Oke, mantap.
Terima kasih Pak. Nih, sama-sama Pak. Ada lagi ya Pak Ibu yang perlu kita sharingkan di sini? Ini sharing aja Pak ya. Artinya ya tadi kita sharing sama-sama belajar. Ulun belajar juga dari pian. Ada lagi? Itu kan di Classroom tuh siswanya belum ada. Saya kira ada kayak gitu Pak. Oh nggih, saya kira ada. Ini tadi Pak. Pian punya kelas kalau Pak sudah Pak kelasnya. Misalnya kelas Flow di hotel. Itu ada kodenya Sudah. Pak. Nggih. Pian masuk di Classroom, pian pilih forum ini. Akan muncul. Iya, ada kode kelasnya. Kode kelasnya kita bagiin siswa Pak. Yang ini. Oh gitu. Entah kita copy kemudian kita kirim ke Facebooknya silahkan. Atau kita screenshot, mereka suruh mengisi sendiri hurufnya ini silahkan. Tapi siswanya sebelum ini harus install dulu Classroom-nya Pak di HP-nya masing-masing dengan masuk ke Play Store kemudian pilih Classroom. Ya, siap. Kemudian mereka nanti akan tinggal tambah kelas saja. Kalau tambah kelas otomatis ambil punya kita ini kan, kode kelas kita ini. Itu pilihan pertama Pak. Sebentar Pak, sabar Pak lah. Itu pilihan pertama. Kalau pian terajin sedikit mengumpulkan, nah pian pilih anggota ini bisa Pak. Kalau terajin sedikit pilih anggota, biar masukkan siswa pian satu-satu emailnya ini. Email siswanya pian ketik di sini satu-satu. Nggih, pian ketik satu-satu emailnya siswanya. Misalnya kalau 30 orang keriting tangannya Pak. Nah, akan muncul seperti kita klik di sini, otomatis kan tinggal undang aja Pak. Nah, udah. Nanti yang di notifikasi email mereka masuk dengan notifikasi email mereka. Mana kertas tadi itu? Kertas tadi mana? Kertas kode itu. Nah, lebih baik link. Kalau ada catatannya. Kalau ulun malah kalau pribadi lebih kalau ini kan ini nanti siswa masuk harus pakai pakai email terus Pak masuknya Pak. Kalau ulun pribadi supaya simpel nyaman, kita nyaman juga. Siswanya suruh install di HP-nya itu Classroom-nya, kemudian kita berikan kodenya ini, kado aja kita Pak. Oh, nggih. Dan siswa masuknya langsung di Classroom aja langsung dari HP-nya itu kadang lewat email lagi. Oh, nggih betul. Oh. Ini ada siswa baru Pak. Ada siswa baru namanya Pak Ridho Ramadhani. Beliau masuk. Begitu Pak Ibu Guru, ada yang mau diskusikan lagi Pak Ibu? Kira-kira begitu. Pun? Sudah pas kah Pak? Pak Alamsah? Sudah oke? Pas saja Pak. Nggih. Pas saja Pak. Nggih. Sip. Pak Muhammad? Pak Muhammad kayak apa Pak Muhammad? Tahu aja Pak. Nggih, sip. Siap lah tanggal bulan Juni Pak lah. Bu Maya kayak apa Bu Maya? Begini Pak. Nggih. Pak. Ya. Ini kan ulun belum buatan kalau mah input soalnya nih Pak. Nggih. Nah, karena misalkan nanti ada pertanyaan saat ulun input atau ada yang kada paham nanti bisa ditanyakan ulang lah Pak. Di luar jadwal ini. Kayaknya kada bisa tuh Pak kayak itu tuh Pak kayaknya. Harus hari ini juga Pak. Kenapa jadi bertanya? Karena kan materinya pian Pak. Ini kalau kita nggak diingat lain Pak. Enggak. Kendalanya di mana Pak? Jangan membuat orang kejantungan loh. Nah gini Pak. Kada. Pian kan kelas sudah bola Pak. Kelas sudah bola. Terus pian tempel sudah juga. Kalau soalnya misalnya soal ini Pak. Soalnya belum selesai umpamanya Pak. Nggak apa-apa Pak. Soalnya pian tambah aja nggak apa-apa. Pian tambah, pian kurangi nggak apa-apa. Tapi kan link tadi sudah pian nondok di Classroom-nya kalau Pak. Yang link belum Pak. Oh belum. Seharusnya pian umpati tadi. Jadi memperhatikan pian aja. Oh iya Kak, mah terkesima berarti lah Pak.
Nah, nanti kan yang sampaikan Bapak. Oke. Sebenarnya bisa begini Pak. Misalnya soal pian ini belum selesai soalnya. Soal ini belum selesai pian olah. Tapi pian sudah ngopi linknya ke Classroom, kan masalah Pak. Soalnya bisa jadi ubah-ubah. Jadi pian kada perlu lagi ubah kelas link-linknya, kada perlu ubah. Soalnya aja pian ubah. Pian tambahi kah, pian kurangi kah, pian selesaikan kada masalah tuh Pak. Yang jelas linknya sudah sudah di embed ke Classroom gitu Pak. Itu kan masalah lagi sebenarnya Pak. Kalau pian sudah kayak gini Pak, nggak masalah lagi. Oh ini tanggal 10 Juni jam 8 soal itu akan tayang. Habis jam 9.31. Sudah selesai, nggak bisa dikerjakan lagi, nggak bisa dibuka siswa lagi. Nah, seperti itu. Jadi kalau untuk yang soalnya ini bisa aja pian tambah, pian kurangi. Apabila pian mengurangi atau menambahi. Asal jangan sampai lewat waktu di tanggal ulangannya ini. Bisa aja sebenarnya Pak. Kayak Pak Sugi, Pak Pak Muhammad ini kayak apa nih Pak Sugi? Ada sampean kalau. Ayo aja Pak, bisa aja Pak. Terima kasih. Yang lain barangkali Pak Bu Maya, gimana Bu Maya? Bu Maya ya Pak, Bu Maya. Siap aja kalau soalnya sudah. Sip aja Pak. Sip, oke. Pak Nuno lewat. Pak Sapon lewat juga. Oke, jangan Pak. Pak Sugi lewat juga. Oke. Berarti sudah selesai Pak ya materi yang kita sampaikan untuk kegiatan sore hari ini, yaitu pembuatan classroom. Sudah selesai, penginputan soal sudah selesai, walaupun ada beberapa yang belum selesai betul, tapi untuk embed soalnya juga sudah selesai. Jadi soal ini, penginputan soal bisa aja disambung di lain hari, besok mungkin, asal jangan sampai dengan tanggal hari hanya saja. Kalau sudah hari hanya nanti belum selesai ya, mungkin ya hanya segitu yang bisa dikerjakan oleh siswanya. Bapak Ibu, ya tadi ada yang lupa satu, sebenarnya lupa. Apa tadi ya? Lupa lagi saya. Nah ini di kunci jawaban ini ada poinnya banyak. Jadi kalau kita membuat kunci jawaban, itu kan ada poinnya. Poinnya kita sesuaikan aja Pak. Tapi poinnya nggak bisa yang koma, harus bulat. Angkanya bulat saja. Nggak bisa koma 2,5, komanya nggak bisa, harus bulat. 1, 2, 3, 4, 5, atau 10 bisa. Okay. Kalau yang bulat nggak bisa, yang pecahan nggak bisa, desimal nggak bisa, harus bulat angkanya. Nah ini aja tambahannya, yang saya tadi lupa menyampaikan. Oke Bapak Ibu, masih ada yang ditanyakan atau sudah selesai? Waktu baru menunjukkan jam 15 Bapak Ibu. Masih lawas pemasakan. Nah, belanja Pak ke pasar. Oh, mau belanja ke pasar, gitu. Monggo silakan. Kalau nggak ada yang tanyakan lagi, ya saya cukupkan sampai di sini untuk kegiatan sore hari ini. Mungkin di lain waktu Bapak Ibu juga bisa sharing hal-hal yang terbarukan yang sama-sama kita butuhkan atau kita perlukan. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.